welcome to my channel, Stevi Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Stevi. Kali ini aku mau bahas soal SKB lagi, melanjuti part pertama. Karena kemarin kita udah bahas 20 soal, kita lanjut aja untuk soal ke-21 ya. Oke, soal ke-21 ini, dalam sistem persediaan pada manajemen produksi, penanganan yang terbaik adalah dengan penghitungan jumlah persediaan yang disebut dengan A. Quality Control, B. Layout produksi, C. Segmenting, D. Economic Order Quantity, atau E. Pengendalian mutu. Silakan dipilih kira-kira apa jawaban kalian. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah D, Economic Order Quantity. Aku bahas satu-satu ya. Kalau quality control kita tahu lah ya artinya. Ya, pengendalian mutu. Jadi tidak ada hubungannya quality control dengan perhitungan jumlah persediaan. Lalu yang kedua, layout produksi itu artinya adalah penataan elemen desain dari sebuah produksi. Itu juga nggak ada hubungannya dengan jumlah persediaan. Lalu C, segmenting. Segmenting itu adalah penggolongan pasar atau marketnya. Kemudian yang E, pengendalian mutu, sama kayak yang pilihannya A. Jadi di antara jawaban yang benar itu adalah economic order quantity. Quantity itu berhubungan dengan jumlah persediaan atau kuantitas. Nah, lanjut ke soal 22. Yang dimaksud dengan marketing mix adalah A. Konsumsi, produksi, distribusi, B. Sales, diskon, promosi dan harga, C. Periklanan, publisitas, direct sales dan distribution, D. Planning, pricing, promotion, controlling, kemudian E. Product, place, price, promotion. Nah, jadi jawaban yang tepat itu E, product, place, price, and promotion. Apa sih yang dimaksud marketing mix? Jadi marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target market. Seperti pilihan E kan, product, place, price, dan promotion. Lanjut ke soal nomor 23. Ini soal SDM. Jadi ada beberapa akibat dari penilaian karyawan di perusahaan itu kecuali A. Promosi, B. Dipindahkan ke perusahaan lain, C. Dipindahkan ke pekerjaan yang lebih sempit, D. Pertimbangan untuk memberhentikan, atau E. Dipindahkan ke jabatan lain. Nah, jadi penilaian terhadap karyawan itu kan ada dua sisi, yaitu baik atau buruk. Nah, di antara pilihan-pilihan tersebut yang tidak masuk ke dalam penilaian atau akibat dari penilaian itu tentunya B, dipindahkan ke perusahaan lain. Yang memungkinkan jika penilaian karyawan itu baik kan promosi misalnya, atau pindah ke jabatan lain yang lebih tinggi, naik gaji, naik tunjangan. Atau kalau penilaiannya buruk itu terburuknya adalah turun atau mutasi atau dipindahkan ke jabatan lain yang lebih rendah, atau terburuknya adalah diberhentikan. Nah, yang gak masuk akal adalah memindahkan karyawan ke perusahaan lain. Ini kalau seperti ini penilaiannya artinya baik atau buruk ya. Lalu soal ke-24. Teori manajemen yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teorinya. Teori ini disebut A. Aliran perilaku, B. Aliran klasik, C. Aliran analisis sistem, D. Aliran manajemen ilmiah, atau E. Aliran manajemen mutu. Nah, tanpa membahas tentang materinya, kalau kita telaah dari soalnya, aliran yang menggunakan aspek manusia dan perlunya memahami manusia
menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi, tentunya ini berkaitan dengan aliran perilaku. Ya, jawabannya A, aliran perilaku. Lalu aliran klasik, aliran analisis sistem, aliran manajemen ilmiah itu apa sih? Kita bahas sedikit ya. Untuk aliran klasik adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Aliran analisis sistem adalah aliran yang fokus terhadap pemikiran pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang lain di alam pengembangan teorinya. Sedangkan aliran manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang mempergunakan ilmu statistik dan matematika dalam mengembangkan teori-teorinya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 25. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan itu disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, atau E. Personal. Nah, tanpa kita baca literasinya, mungkin bisa dikira-kira ya jawabannya apa. Jawabannya B. Otoriter. Kepemimpinan otoriter itu apa sih? Kepemimpinan otoriter atau yang biasa disebut dengan kepemimpinan diktator adalah suatu kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator. Pemimpin adalah penguasa dan semua kendali ada di tangan pemimpin. Kita lanjut ke soal 27. Bagian ilmu ekonomi yang mengkaji tentang gambaran umum kegiatan ekonomi secara besar atau menyeluruh adalah A. Ekonomi deskriptif, B. Ekonomi terapan, C. Ekonomi mikro, atau D. Ekonomi makro. Silakan dipikirin kira-kira jawabannya apa. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara skala besar atau keseluruhan. Lalu bagaimana dengan pilihan yang lain? A. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kemudian B. Ekonomi terapan adalah teori yang lebih fokus pada bagaimana ide-ide itu dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Lalu C. Ekonomi mikro itu kebalikan dari ekonomi makro, di mana ilmu ekonomi ini menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi dan mempelajari perilaku produsen, konsumen, beserta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kuantitas faktor input yang diperjualbelikan di dalam pasar. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil, tidak seperti ekonomi makro. Soal ke-28, menghitung jumlah pengangguran merupakan ruang lingkup A. Ekonomi mikro, B. Ekonomi makro, atau C. Applied economic, D. Descriptive economic. Jawabannya adalah B. Ekonomi makro. Jadi yang menjadi ruang lingkup ekonomi makro itu diantaranya pendapatan dan pengeluaran, pengangguran, inflasi dan deflasi. Soal ke-29, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kebijakan moneter, 2. Perilaku konsumen, 3. Pengangguran, 4. Perilaku produsen. Dari pernyataan di atas yang termasuk ruang lingkup ekonomi makro adalah, nah kayaknya ini udah kita bahas di soal sebelumnya ya, bahwa yang menjadi ruang lingkup ekonomi makro itu adalah pendapatan dan pengeluaran, pengangguran, inflasi, dan deflasi. Nah, ini jawabannya adalah C, yaitu 1 dan 3. 1 itu kebijakan moneter, 3 itu pengangguran. Soal terakhir di sesi kali ini, ke-30, yaitu permasalahan-permasalahan jangka pendek dalam kebijaksanaan makro adalah A. Inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. B. Inflasi, pengangguran, dan ketersediaan dana untuk investasi.
C. Ketimpangan dalam neraca pembayaran dan ketersediaan dana untuk investasi. Atau D. Upaya menyerasikan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana untuk investasi. Jawabannya adalah A. Inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Jadi permasalahan-permasalahan jangka pendek dalam kebijaksanaan makro yaitu tadi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Nah, jadi selesai untuk sesi kali ini, yaitu SKB Manajemen part kedua. Nah, semoga pembahasan kita tentang soal-soal SKB Manajemen kali ini dan yang kemarin bermanfaat untuk kita menghadapi SKB nanti yang katanya kalau nggak salah insya Allah Agustus September atau Oktober gitulah ya. Semoga kita sukses menghadapi SKB-nya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.